kita balik kasih konsol saya Sabr Rapli si Sonata hari ini. Akhirnya itu bukan nama gue itu ya, itu nama panggilan itu. Oke, kita akan nonton creepypasta. Itu juga creepypasta maksudnya. What the? Oke, apa ini? Keluar. Oke. Video creepypasta bukan itu. Oke. Pakai ini aja lah guys ya. Boleh nggak guys? Pakai ini ya. Tapi gue males. Ya udahlah, cara geser deh. Mana ya? 7 creepypasta teraneh pernah. Wow, beneran nih kak? Bohong ya? Hal tidak, gue nonton gue sendiri. Mau nonton si Sonata. Bukan ini, cok. Ini Mipan. Film aku ya udahlah, creepypasta. 5 creepypasta teraneh part 2. Nah. Apa nih? Oke, kita nonton aja lah. No. Terus guys. 7 creepypasta teraneh 14. Yang pertama, The Creepiest Backrooms. Ada seorang player bernama Jimmy yang bermain Minecraft 1.16 dan sedang bermain di server Minecraft Hardcore yang cukup terkenal. Dikala itu, dia sedang strip mining untuk mendapatkan diamond dan malah menemukan sandstone di bawah bedrock. Awalnya ia mengira itu hanya lorong-lorong seperti kantor yang dibuat oleh player lain atau admin server tersebut. Ia mengecek bolongan saat ia masuk, tapi ternyata sudah langsung tertutup. Ia ingin menghancurkan sandstone di sana, tapi dirinya malah sudah berada di adventure mode. Ia tidak bisa menaruh blok ataupun menghancurkan blok apapun. Di situ ia merasa lorong-lorong itu membentang tiada akhir dan merasa background di sana cukup mengganggu. Setelah berjalan lumayan lama, ia malah menemukan adanya coretan dinding bertuliskan "Jangan kemana-mana, di sini aja sama aku". Di coretan itu ada gambar akar, wajah menyeringai, bercak darah, wajah cemberut, coretan angka 5, dan orang tua yang sedang mengurus anaknya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang berbeda, itu seperti rentetan kejadian. Jadi berawal dari sebuah keluarga harmonis, tapi timbul akar permasalahan. Kemudian menjadi pertengkaran, kemudian pertengkaran itu menjadi pertumpahan darah, kemudian ia menyesal karena dengan pertengkaran itu, ia kehilangan 4 anggota keluarganya. Dan akhirnya ia mengadopsi anak lagi, tapi bukan untuk diberi kasih sayang, melainkan untuk disiksa seperti sebelumnya. Creepy banget nggak tuh dengernya? Jadi dia sebenarnya menyesal bukan karena kehilangan keluarganya, tetapi mungkin karena nggak ada bahan lagi untuk dia. Ya kalian tahu sendirilah ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Kemudian ia menoleh dan di situ ia melihat ada sebuah retakan dinding. Di dalam retakan itu ia melihat ada sebuah ruangan, seperti ruangan penyiksaan dengan bekas darah. Ia berjelajah lagi dan sekarang ia menemukan adanya retakan lagi. Dan kemudian ia cukup kaget dengan entity itu dan berlari kabur. Ia kabur semakin menjauh, tapi lagi dan lagi dirinya dikejutkan oleh entity itu. Ia diincar terus oleh entity itu dan secara nggak sengaja ia menemukan sebuah lorong panjang tanpa belokan. Ia berlari kencang di lorong itu, tapi dirinya seperti mendapatkan efek nausea dan efek speed. Tapi anehnya, logo efeknya berbeda dari biasanya. Dan di tengah jalan, dia juga merasa kayak makin lama Minecraft-nya makin patah-patah. Dan di ujung lorong itu, ia menemukan lorong seperti refleksi. Di situ ia jadi sangat bingung karena segala arah sama semua. Di situ backsound-nya jadi semakin annoying dan ia juga menemukan banyak skeleton. Bahkan juga menemukan skeleton tak berkepala. Kemudian tiba-tiba backsound-nya berhenti dan berganti menjadi backsound lain. Ia langsung panik dan lari sejauh mungkin. Tapi untungnya berhasil menemukan dinding pembatas. Ia merasa dirinya sedang diintai dan mencoba menoleh.
dan untungnya tidak ada siapapun. Di situ ia bertemu entiti mirip malaikat dan berlari sekencang yang ia bisa. Tapi tiba-tiba ia keluar sendiri dari server itu, dan saat join, ia ngulang lagi dari titik awal backrooms itu, bukan dari spawn point server tersebut. Halo guys, sebelum ke creepypasta selanjutnya, kalian ngerasa nggak sih sekarang banyak banget mini games bagus-bagus yang lagi populer? Salah satunya yang menurut aku the best banget yaitu Color Time. Jadi game 00001 dan berikan orang player yang saat itu bermain Minecraft Bedrock time solusinya cuy. Yang kedua, seed 10.000.00001. Ada seorang player yang saat itu bermain Minecraft Bedrock 1.15 dan memasukkan seed asal-asalan. Seed yang ia masukkan adalah 10.000 dan kebalikan dari 10.000. Awal-awal ia bermain seperti biasa, menebang kayu, membuat tools, dan mining batu. 5 menit pertama yang ia lakukan adalah mencari domba untuk mendapatkan wool. Setelah ia mendapatkan wool, ia mulai membuat red bed. Alasannya adalah karena dia merupakan veteran Minecraft, jadi lebih suka menggunakan kasur warna merah dibandingkan kasur biasa. Di situ, dia main-main dan berjelajah lagi. Tapi saat sedang menaiki daun-daun pohon, tiba-tiba Minecraft-nya nge-crash. Di situ ia join kembali, dan saat join, tiba-tiba sudah malam hari. Dan ia langsung berada di dekat Ice Spike Biome, dan berada di dekat banyak villager. Di situ ia masih bingung dong, karena sebelumnya jelas-jelas ia hanya berada di atas pohon. Ia memperhatikan semua villager yang ada di sana, tapi ia merasa villager itu biasa aja, seperti villager pada umumnya. Gak ada yang aneh. Hanya saja yang ia bingung, kenapa villager itu bukan berada di sebuah village, melainkan hanya menggabut saja di sekitar situ. Dan kemudian Minecraft-nya nge-crash lagi. Ia masuk lagi ke world-nya, tapi sekarang semua itemnya telah menghilang. Dan ia juga terjepit oleh gravel. Saat sampai ke permukaan, ia langsung disambut oleh penampakan entiti putih yang langsung menghilang begitu saja. Dan beberapa saat kemudian, ada Enderman yang langsung lari ke arahnya tanpa aba-aba. Dan saat sedang dikejar-kejar Enderman itu, lagi dan lagi Minecraft-nya nge-crash. Saat ia masuk lagi ke world-nya, sekarang ia sudah berada di tempat yang berbeda lagi. Di forest biome tempat ia spawn, ia menemukan vine yang menempel di pohon oak. Dan juga menemukan pohon yang gak masuk akal sama sekali. Ia melihat-lihat ke sekitarnya dan melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah berjalan agak jauh, ia melihat ada banyak blok-blok yang melayang di kejauhan. Ia mendekati blok-blok di sana dan itu seperti glitch chunk yang benar-benar aneh. Ia melihat-lihat di sekitar situ dan tiba-tiba muncul entiti putih itu lagi. Karena ia ingin tahu bentuk skin dari entiti itu, jadi ia memberanikan diri mendekat. Tapi ya, setelah bertatapan langsung, player itu langsung mati dalam hitungan detik. Kalian terkejut gak? Sayang, ponselku rusak. Ayo, kita lihat ke Lazada. Sayang, komputer saya rusak. Iklan. Yang ketiga, Blood Coba nggak Creeper. iklan ya. Ada seorang remaja SMA yang baru 17 tahun dan ingin melakukan donor darah untuk mendapatkan makanan gratis. Seusai melakukan donor darah, selain mendapatkan makanan gratis, ia juga diberi hadiah oleh orang yang dia tolong. Siapa itu? Hadiahnya adalah kartu redeem kode Minecraft. Orang itu Mana? bilang kalau Ada itu untuk tulisannya. membuka konten atau Ada fitur-fitur kasih Minecraft tulisannya. yang sedang diuji coba. Dan orang itu juga berkata bahwa dia adalah salah satu developer game Minecraft. Sepulang ke rumah, ia langsung meredeem kode itu dan mendapatkan email bahwa redeem kodenya berhasil. Apa itu? Ia memainkan Minecraft-nya dan sekaligus mengajak dua temannya masuk ke servernya untuk melihat apa saja yang ada di fitur uji coba Mojang. Saat mereka berada di world-nya, ada pemberitahuan bahwa kodenya berhasil di-redeem. Sebenarnya ini cukup aneh sih, karena biasanya pemberitahuan kode redeem hanya lewat email saja, gak ada yang di dalam in-game. Mereka di situ berjelajah mencari apa saja yang berubah di situ. Tapi mereka malah menemukan sign yang cukup aneh. Sign itu bertuliskan, tenang saja, kode kalian sudah berhasil di-redeem sesuai janji. Kemudian layar mereka seketika langsung nge-freeze dan bergoyang-goyang sendiri. Dan saat mereka menengok ke atas, mereka melihat jembatan yang sedikit creepy. Setahu mereka, hal itu nggak mungkin banget terjadi di Minecraft. Setelahnya, mereka kembali ke rumah dan lagi-lagi menemukan hal aneh.
Di situ ia melihat ada bercak darah dan kepala creeper yang warnanya sangat absurd. What the? Karena keanehan Kok itu, bisa? temannya mengajak untuk memburu creeper di malam hari untuk membuktikan apakah creeper di world mereka beneran menjadi warna merah. Di situ tokoh utama membuatkan banyak pedang dan membagikannya ke teman-temannya. Dan setelahnya, mereka ingin bersorak-sorai untuk memulai pemburuan mereka. Tapi saat mereka melompat-lompat, tiba-tiba saja karakter dua temannya nge-freeze. Yang satu Kok nge-freeze di nge-freeze ya? tanah dan yang satu nge-freeze di udara. Setelah itu, tiba-tiba Minecraft-nya menjadi malam, dan kalau kalian perhatikan, di pojok situ juga ada sapi yang bermutasi menjadi dua. Kemudian karakter teman-temannya langsung bergerak-gerak lagi. Temannya bercerita bahwa saat nge-freeze, di layar mereka muncul sebuah gambar yang sangat sadis. Dan di dalam gambar itu juga ada banyak kepala creeper merah tadi. Setelah melihat ke sekelilingnya, tokoh utama juga melihat kalau di situ ada redstone yang menuntun mereka ke sebuah tempat. Dan yang mereka temukan di situ adalah blood creeper. Mob itu berlari kencang dan meledakkan semuanya. Wih, Ledakan creeper itu sangat besar sehingga membuat komputer mereka nge-freeze dan layar mereka menjadi hitam. wah. Kalau kalian suka, jangan lupa like-nya ya. Yang Nggak keempat, mau. Distort Alex Falling in Love. Karena Ada seorang- nggak bisa nge-lag. Kala itu, Benny sedang mengambil banyak bunga untuk menghiasi rumahnya agar terlihat lebih indah. Bukan indah yang itu, bukan indah yang itu. Kalau yang itu namanya terlalu indah. Di world-nya itu, ia sudah memiliki rumah kecil yang nyaman dan lumayan indah. Saking pedenya, bahkan ia sampai menulis sign rumahku yang sangat keren. Boleh ya? Ia membuat sign Aku itu dipanggil untuk Ustaz. menandakan di mana lokasi rumahnya. Takutnya sewaktu-waktu ia lupa arah jalan pulang. Kemudian, ia mengundang temannya ke server, tapi setelah join, temannya berkata bahwa dia besok ada ujian, sehingga tidak bisa mabar. Sore harinya, saat ia sedang ingin mining, ia menyadari sign di situ menjadi dua. Di sebelah sign-nya ada sign bertuliskan I love you. Temen gue jahil banget dah. Di situ ia masih berpikir itu ulah temannya yang tadi sempat join ke servernya. Karena ia merasa sudah terlalu malam untuk mining, jadi ia memutuskan untuk kembali saja ke rumah untuk tidur dan mining besok paginya. Tapi saat sampai di rumah, ia lupa kalau semua wool-nya telah ia jadikan karpet. Jadinya mau nggak mau, ia harus gabut. Itu ia masih berpikir itu ulah temannya yang tadi sempat join ke servernya. Karena ia merasa sudah terlalu malam untuk mining, jadi ia memutuskan untuk kembali saja ke rumah untuk tidur dan mining besok paginya. Tapi saat sampai di rumah, ia lupa kalau semua wool-nya telah ia jadikan Nah karpet. itu apa itu di belakang teh itu? Nah itu ada. Jadinya mau nggak mau, ia harus gabut nunggu Ada, pagi nggak hari. ada. Saat sedang gabut jalan-jalan di dalam rumah, ia nggak sengaja melihat sosok ya? player lain di servernya itu. Ia melihat-lihat ke sekitar rumahnya dan merasa ada yang aneh. Ia merasa seperti nggak ada hostile mob apapun di sekitar rumahnya. Atau lebih tepatnya, seperti nggak ada hostile mob yang berani mendekati rumahnya. Kemudian saat kembali lagi ke rumah, ia melihat bagian rumahnya banyak yang terbakar. Tapi anehnya, apinya itu nggak bikin kayu-kayunya hangus kebakar. Dan di dalam rumahnya, ia juga menemukan sign bertuliskan, cintaku ke kamu layaknya api yang selalu membara. Bebekku sayang. Ia memadamkan api-api di sana, dan saat masuk ke rumah lagi, ia seperti melihat ada entiti lain yang sedang memperhatikan wajahnya. Ia kemudian memberanikan diri untuk mencari entiti itu. Dan akhirnya berhasil menemukannya. Tapi anehnya, entiti itu langsung kabur setelah menaruh sign. Ternyata isi sign di situ adalah, kamu ganteng banget sih. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Tapi sekarang aku pamit dulu. Bye-bye. Sayangnya sudah 4 bulan berlalu, tapi Benny belum bertemu lagi dengan entity itu. Ini malah bukan serem ya, tapi kocak. Iya. Kocak gaming. Emang. Nambah そこそこそこ今日は連れて行かないからな Anya itu, Anya. Oke, mama. Yang kelima, Max Team. Toxic. Ada 3 orang berkawan, James, Andre, dan Rick, yang bermain bersama di suatu server dan mulai main kejar-kejaran. Jadi di saat itu, Andre sudah mempunyai 3 diamond. Dan Andre membuat permainan kejar-kejaran yang berhasil menangkapnya duluan akan mendapatkan 3 diamond itu. Mereka bertiga main kejar-kejaran, dan yang berhasil menangkap Andre duluan adalah Rick. Jadi si Rick lah yang diberikan 3 diamond itu.
Setelah main kejar-kejaran, mereka membagi tugas. James bertugas mencari sapi, Andre bertugas membangun bangunan baru, dan Rick bertugas mining. Saat James sedang membawa sapi untuk dibawa ke kandang, ia nggak sengaja melihat ada seorang player putih di lantai atas rumahnya. Ia langsung buru-buru memberitahu dua temannya, dan mereka bergegas ke lantai atas. Tapi saat sampai di bagian jendela itu, mereka tidak menemukan siapapun, hanya kosong. Di situ mereka main tuduh-tuduhan dan saling beradu argumen dan mengambil keputusan bahwa mungkin saja James salah lihat. Di situ James masih bingung karena jelas-jelas tadi ia melihat ada seseorang. Dan benar saja, di sana ia melihat ada entiti putih yang mengintainya lagi. Ia mengikuti jejak entiti itu, tapi kehilangan jejaknya saat sampai di kamar mandi. Kemudian ia memberitahu temannya lagi, tapi Kalian ketemu nggak? Itu. kali ini tidak ada yang percaya kepadanya. Dan James berkata bahwa barusan pintu di lantai atas tertutup dengan sendirinya. Karena James tidak bisa memberikan bukti apapun, jadi dua temannya menganggap itu hanya kebohongan dan langsung meng-kick James dari server. 3 hari berlalu dan James mencoba join lagi ke server temannya itu dan untungnya berhasil. Dia tidak lagi dibenci oleh teman-temannya. Di situ ia melihat-lihat rumah itu, tapi anehnya dia tidak menemukan adanya perubahan sedikit pun di server itu. James mengechat dan mencari keberadaan dua temannya, tapi tidak ada balasan dan tidak menemukan mereka dimanapun. Padahal jelas-jelas terlihat bahwa sedang ada 3 orang online di server itu. Ia melihat kandang sapi, tapi belum terisi sapi sama sekali. Ia melihat tempat mining itu terlihat seperti teriset atau tertutup, seperti tidak pernah ada yang mining di situ. Tapi saat ia kembali lagi ke lantai atas rumahnya, ia melihat dua temannya sudah ada di situ. Tapi anehnya, dua temannya itu tidak berbicara ataupun tidak bergerak sedikit pun. Hanya mematung dan menggunakan pumpkin di kepalanya. Dan kemudian muncul chat dari seseorang bertuliskan, waktunya kau memakai topeng kematian. Di situ, entiti itu bercerita bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang bisa selamat dari topeng kematian. Entiti itu berkata bahwa James harus memakai topeng itu. Ia mencoba mencopot topeng itu, tapi tidak bisa sama sekali. Padahal dirinya sudah memencet shift. Setelah memakai topeng itu, James berusaha bergerak, tapi tidak bisa. Dan kemudian Minecraft-nya force close. Dan ketika James login kembali, dia disuruh membuat nama baru di Minecraft-nya. Karena katanya namanya sudah dipakai oleh orang lain. Berarti entiti itu suka mencuri nama orang lain dong ya. Tapi gimana caranya? Yang keenam, Blood Moon. Ada seorang player bernama Gareth yang mendapatkan info dari Reddit bahwa jika membuat world Minecraft dengan menulis Saturn di seed-nya, maka akan membuat bulan di world itu menjadi warna merah. Dan thumbnail world itu akan menjadi abstrak. Mengetahui hal itu, ia langsung mencobanya. Saat baru main, ia langsung keluar untuk mengecek thumbnail world-nya. Dan benar saja, saat melihat thumbnail world itu, di situ mukanya tidak memiliki mata. Awal-awal main, ia langsung membuat rumah kecil di world-nya dan mengajak temannya join ke servernya. Dia dan temannya bermain Minecraft seperti biasa, menunggu sampai malam hari. Tapi saat maghrib tiba, bulan yang muncul tidak berwarna merah sedikit pun. Di situ ia merasa sedikit kecewa karena telah dibohongi. Tapi karena ia masih penasaran, jadi Gareth ingin menunggu sampai malam kedua. Dan di situ, ia juga mengubah difficulty-nya menjadi bukan peaceful. Di sana Gareth dan temannya sengaja tidak tidur dan menunggu sampai pagi tiba. Di pagi itu, teman Gareth bercerita bahwa tadi malam saat berjelajah, ia menemukan satu stack string yang tergeletak di tanah. Gareth menyimpulkan bahwa itu adalah tanda-tanda bahwa world yang mereka mainkan agak aneh. Kemudian saat sedang berjelajah lagi, mereka menemukan ada panda di Plains Biome. Tapi kemudian panda itu menjatuhkan dirinya dan mati. Dan lagi-lagi saat berjelajah, mereka menemukan adanya kumpulan keledai. Tapi saat didekati, keledai-keledai itu langsung menghilang. Dan mereka juga dihampiri ayam yang langsung meledak. Karena merasa sudah nggak beres, jadi mereka langsung menuju rumah mereka. Saat tiba di rumah, James langsung menunggu kemunculan bulan. Dan benar saja, bulan yang muncul di malam kedua adalah bulan yang sedikit memerah. Di situ ia senang banget dong, karena ternyata itu bukan bohongan. Pada malam harinya, ia berjelajah lagi mencari apa saja perubahan yang terjadi saat bulan merah. Dan ternyata perubahan yang terjadi adalah semua hostile mob di world itu mendadak bermata merah.
mulai dari creeper, skeleton, Ya. zombie, dan lain-lain. What? Dan saat ia berjalan-jalan lagi, ia melihat banyak sekali kumpulan zombie yang berkumpul di dekat danau. Dan kalau dilihat-lihat, hostile mob di sana lebih sering berada di dekat perairan. Gak tahu ya. Ia juga melihat di taiga biome ada sweet berries, yang mana harusnya belum ada di Minecraft 1.12.2. Karena ia terlalu meremehkan para zombie, tiba-tiba saja ada sebuah zombie yang berlari sangat kencang dan langsung mengincar dirinya. Ia berusaha kabur, tapi ia malah terjebak di jalan buntu. Dan akhirnya terpaksa mati karena para zombie gila itu. Yang ketujuh, Deadly Scarecrow. Sebenarnya ini udah pernah aku bahas, tapi creepypasta singkatnya belum pernah aku bahas. Jadi mari kita bahas. Ada orang bernama Ricky yang suka banget dengan Minecraft. Saking sukanya dengan Minecraft, dia bahkan melewati kesempatan melihat bulan purnama hanya demi bermain Minecraft. Jadi pada hari itu, tepatnya Oktober tahun 2017, sedang ada bulan purnama. Dan Ricky lebih memilih melanjutkan survival world-nya dibandingkan melihat penampakan bulan purnama itu. Jadi pada hari itu seperti biasa, ia menebang banyak kayu, memanen pumpkin-pumpkinnya, membuat banyak torch, kemudian membuat jack-o'-lantern. Kemudian dia di sana juga membuat armor stand untuk melengkapi dekorasi Halloween-nya. Ia juga sempat mengecek bulan di sana. Tidak ada yang aneh. Kemudian ia menaruh armor stand dan menghias armor stand itu seperti orang-orangan sawah. Tapi ia membuat kepalanya menggunakan zombie head yang ia dapatkan saat charge creeper meledak di dekat zombie. Setelah melakukan banyak kegiatan, ia iseng mengecek bulan lagi. Tapi anehnya bulan itu tidak bergerak 1 senti pun. Di situ ia mengira itu hanya bug saja. Jadi ia memutuskan tidur agar bulannya tidak ngebug lagi. Ya meskipun sebenarnya masih banyak aktivitas yang ingin ia lakukan. Kemudian saat terbangun, lagi-lagi Minecraft-nya masih malam. Dan posisi bulannya masih tidak bergerak sedikit pun. Di situ ia juga melihat air-air di Minecraft-nya malah berubah menjadi ungu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, orang-orangan sawahnya berubah menjadi bentuk yang sangat mengerikan. Karena ia takut, jadi ia memutuskan untuk memantau orang-orangan sawahnya dari dalam rumahnya saja. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suara aneh yang seperti sedang menakut-nakuti dirinya. Ia ingin mengecek keluar, tapi seketika muncul banyak moped aneh yang mengincar dirinya. Kemudian dari luar, terdengar seperti ada seseorang yang sedang menaruh lava di sekeliling rumahnya. Karena rumahnya terbuat dari kayu, jadi ia memutuskan untuk mining saja dan berlindung di bawah tanah. Semenjak hari itu, ia kapok bermain Minecraft saat bulan purnama dan memutuskan saat bulan purnama untuk bermain keluar dengan teman-temannya saja ataupun melihat penampakan bulan purnama bersama teman-temannya. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 14. Jadi udah itu aja dan thank you. Bye-bye. Oke. Oke guys ya, nanti ketemu lagi sama saya. Itu season apa ya? Ya alhamdulillah yang belum subscribe saya masih 0. Ayo cepat subscribe gue. Nanti gue tonjok pala gue. Tonjok pala kalian kalau nggak di subscribe. Bye bye.